ulang ini agar kita bisa mempersiapkan di malam nisfu Sya'ban terjadi menghadapi malam nisfu Sya'ban. Seandainya ada termasuk di antara beberapa golongan ini, semoga kita bisa menyadari dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya yang tidak akan mendapatkan curahan rahmat, pintu kasih sayang, ampunan dari Allah, di antaranya orang tukang sihir, termasuk daripada orang yang menerimanya. Belum apalagi sejenis itu, baik yang melakukan atau yang mengupahkan itu, sihir ini atau upaya ini. Nah, ini bahagia orang yang tidak mendapatkan rahmat ampunan pada malam nisfu Sya'ban. Satu. Nomor dua di antaranya keahinan. Ketujuh minta tangguhakan, minta ramalan apa. Nah, ini bahagia daripada juga orang yang tidak akan mendapatkan ampunan rahmat pada malam nisfu Sya'ban. Ketiga, musakhinan, berbantah-bantahan. Bahasa kita kampungnya apa tujuannya bahwalan. Nah, orang yang bahwalan sampai malam nisfu Sya'ban dia pada bertaubat, tidak meninggalkan bahwalan tadi, maka dia tidak akan mendapatkan curahan rahmat, ampunan, doa yang dilakukan oleh Allah. Kemudian di antaranya lagi, maklum kita berhafal ini tepat-tepat. Di antaranya lagi mudminul khamar, orang-orang yang meminum khamar juga pada malam itu tidak akan mendapatkan yang demikian. Nomor 4, 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 adalah musiran ala zina, orang yang melakukan zina ada bertaubat malam nisfu Sya'ban, dia tidak akan mendapatkan curahan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akil walidain, orang yang durhaka dengan kedua orang tua. Seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua pada malam nisfu Sya'ban, maka dia tidak akan mendapatkan curahan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita yang hadir ini pasti sudah berstatus anak, berstatus orang tua belum tentu, berstatus sebagai kedua orang tua belum tentu, tapi status seorang anak pasti kita punya orang tua. Mengingat malam nisfu Sya'ban malam besar, kemungkinan sebelumnya hari kita sama-sama, seandainya orang tua kita masih ada, baik di dekat rumah kita ataupun di kampung halaman, misalnya di Banjar, mari sebelum malam nisfu Sya'ban persiapkan untuk membahagiakan mereka, yang seandainya dengan bahagia mereka itu bahagia daripada keridaan orang tua. Maka oleh karena itu, carilah keridaan orang tua sebelum masuk malam nisfu Sya'ban, agar kita sebagai seorang anak mendapatkan curahan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akibat riba, orang yang makan harta. Orang yang makan harta riba ini juga tahu aja, artinya kita mengingatkan saja. Adalah orang yang memakan harta riba, maka di malam nisfu Sya'ban dia kada bertaubat, dia kada meninggalkan, maka dia tidak akan meraih ampunan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi di antaranya qati'ar rahim, memutuskan tali silaturahmi, jangan sampai diputus, jangan hanya pangkal kasalisih sedikit, duit 10.000 aja kasalisih putus keluarga. Kasalisih, apalagi kita hanya kasalisih hanya tadi, wah, aduh bertakwa kan. Nah ini jangan
perbedaan itu hendaklah kita sikapi dengan bahwasanya itu adalah nilai daripada orang-orang kita Indonesia bisa berbeda tapi sama dulu tujuannya sama aja tujuannya juga untuk baik. Jadi jangan menjadikan pangkal atau sebab berbeda kemudian menjadi putus daripada hubungan silaturahmi lebih-lebih lagi dengan keluarga. Nah, yang 9 macam ini tatkala di malam nisfu Sya'ban seseorang ada mempunyai termasuk dari 9 macam ini, dikatakan oleh baginda Rasul, orang tersebut tidak akan mendapatkan anugerah ampunan rahmat yang mana pada malam nisfu Sya'ban itu Allah secara percuma, secara gratis, secara mudah untuk memberikan curahan rahmat ampunan kepada semua umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama dia tidak musyrik dan tidak melakukan yang 9 macam itu tadi. Mudah-mudahan mari kita sama-sama untuk menghadapi malam nisfu Sya'ban ini, ulun secara pribadi dan keluarga ulun bertahan lawan sampian yang hadir pada malam hari ini secara khusus, jiran tetangga yang saling akad lima secara umumnya, atas semua salah ulun dan keluarga kepada pihak bertahan, ulun mohon ampun maaf, mohon ridha kepada sampian bertahan. Begitu juga dengan kita beserta dengan yang lain. Mari sama-sama kita meminta maaf dan memberikan maaf agar kita mendapatkan curahan rahmat, ampunan dan doa dikabulkan pada malam nisfu Sya'ban. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sedikit dari ulun, ada sedikit kita perkenalan dengan Habib Tahir bin Husin Al-Habsi yang datang dari Laihari. Jadi kesempatan ini kita bersilaturahmi dengan Habib. Sedikit beliau untuk bersilaturahmi, kita berikan waktu kepada beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, mengambil kebaikan apa yang disampaikan oleh beliau, atau sesuatu ada yang disampaikan atau yang ditawarkan dengan waktu yang dibebaskan atau tanpa ada batasan di dalam apa yang disampaikan, dipersilahkan.